akan membahas materi IPA kelas 7 bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih, apa sih klasifikasi itu? Nah, klasifikasi itu adalah proses pengelompokan sesuatu ke dalam beberapa kategori. Nah, di alam semesta ini banyak sekali ragam makhluk hidup. Bagaimana cara kita mengelompokkannya? Yaitu dengan cara mengklasifikasikan, mensamakan ciri-ciri bentuk tubuhnya berdasarkan kesamaan ciri-cirinya, habitatnya, perkembangbiakannya, dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa sih tujuan kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Oke, secara umum dengan adanya klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengidentifikasi dan menggolongkan makhluk hidup. Namun beberapa tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup ini yaitu yang pertama adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup di alam semesta ini. Yang kedua, menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum mempunyai nama. Nah, dalam menentukan klasifikasi makhluk hidup bisa didasarkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh makhluk hidup, morfologi, dan alat dalam tubuh makhluk hidup, anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat tempat hidup, cara hidup, dan ukurannya. Selanjutnya yaitu tahapan klasifikasi makhluk hidup. Nah, tahapannya itu ada 3, yaitu melakukan pengamatan sifat, melakukan pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati, kemudian pemberian nama makhluk hidup. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu melakukan pengamatan sifat. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengamati makhluk hidup, mengamati tempat hidupnya, mengamati perkembangbiakannya, mengamati anatomi tubuhnya, mengamati ciri-ciri tubuhnya, dan mengamati habitatnya. Yang kedua adalah melakukan pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Nah, setelah dilakukan pengamatan sebelumnya itu, setelah diamati tempat hidupnya dan ciri-cirinya, selanjutnya yaitu pengelompokannya berdasarkan ciri yang dimiliki masing-masing makhluk hidup. Contohnya, angsa dengan bebek kan mirip ya, mereka satu spesies, tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya itu berbeda, padahal mereka itu satu keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pemberian nama makhluk hidup. Nah, setelah mengelompokkan makhluk hidup, selanjutnya yaitu pemberian nama. Pemberian nama ini sangat penting dalam klasifikasi. Sistem pemberian nama ada 2, yaitu tata nama ganda atau binomial nomenklatur dan trinominal. Dengan diberikannya nama pada makhluk hidup akan memudahkan kita untuk memahaminya. Oke, selanjutnya adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, kan pada urutan makhluk hidup itu kan ada kingdom atau kerajaan, ada phylum, ada kelas, ada ordo, ada family, kemudian ada genus, dan ada spesies. Nah, seperti pada gambar yang tertera di slide. Nah, di sini ada kingdom, yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia, contoh Animalia itu hewan ya, berarti ini kerajaan hewan. Nah, pada slide itu tertera ada kupu-kupu, ada hiu, ada gajah, ada singa, kemudian ada serigala, ada anjing. Nah, itu
merupakan kerajaan hewan. Jadi kerajaan hewan itu semua hewan-hewan yang ada di alam. Nah, kemudian lebih detail lagi yaitu filum. Filumnya adalah Chordata. Nah, di sini udah dikelompokkan lagi, kupu-kupu udah nggak masuk. Nah, di sini tinggalnya hiu, gajah, singa, dan harimau, singa, serigala, dan anjing. Nah, selanjutnya adalah kelas. Yang kelas ini kita kelompokkan menjadi kelas mamalia. Nah, kelas mamalia ini ada gajah, ada singa, ada serigala, dan ada anjing. Nah, lebih bawahnya lagi ada orde. Orde ini adalah kita kelompokkan menurut cara makannya, yaitu karnivora. Siapa saja yang karnivora? Yaitu harimau, serigala, dan anjing. Kemudian ada lagi di bawahnya family. Ini udah lebih kental lagi ya. Di sini kekerabatannya. Nah, di sini ada serigala sama anjing. Kemudian ada genus serigala sama anjing. Kemudian spesiesnya adalah anjing. Jadi kalau kita lihat kekerabatannya, anjing itu bersaudara sama serigala. Sistem klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem buatan, artificial, sistem alami natural, dan sistem filogenik. Oke, yang pertama adalah sistem buatan. Nah, dasar klasifikasi buatan ini yaitu pada ciri morfologi, habitat, alat reproduksi, serta bentuk dan ukuran makhluk hidup. Contohnya adalah klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya, yaitu hewan yang habitatnya di darat, hewan yang dan habitatnya di air dan di udara itu beda. Yang kedua adalah sistem klasifikasi alami atau natural. Nah, pengelompokan pada sistem klasifikasi alami ini berdasarkan pada morfologi makhluk hidup yang bisa diamati secara fisik, seperti hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan bersirip, hewan bersayap, dan lain-lainnya. Pada tumbuhan itu contohnya tumbuhan berdaun menjari, tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan dikotil, dan tumbuhan monokotil. Nah, yang ketiga adalah sistem filogenik. Nah, pada sistem ini didasarkan pada perkembangan genetik organisme dimulai sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Oke, sekarang kita akan membahas pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup itu disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Urutan kelompok ini disebut takson atau taksonomi. Orang yang pertama kali mengenalkan taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Nah, tingkatan takson diperlukan untuk mengurutkan tingkatan umum ke tingkatan yang lebih spesifik. Nah, urutan takson yang ada pada makhluk hidup itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Kalau pada tumbuhan itu namanya kingdom plante, kalau pada hewan itu kingdom animalia. Nah, urutan yang kedua adalah filum. Nah, ini kalau untuk tumbuhan. Divisio itu untuk hewan. Urutan yang ketiga adalah kelas. Nah, ini untuk hewan dan tumbuhan sama. Urutan yang keempat adalah ordo atau bangsa. Urutan yang kelima adalah familia atau family, itu bisa disebut keluarga ya. Urutan selanjutnya adalah genus atau marga. Yang paling spesifik itu adalah urutan spesies. Spesies ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya jenis. Nah, penentuan klasifikasi dengan menggunakan takson dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu spesies atau jenis, kemudian diisi naik ke genus, kemudian berakhir di kingdom atau kerajaan. Semakin tinggi tingkatannya, maka jumlah organisme akan semakin banyak, sedangkan semakin rendah tingkatannya, maka jumlah organismenya semakin
sedikit. Oke, pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup itu sampai di sini dulu ya. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang Monera dan Protista. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.